hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu wa iyyakum. Saudaraku seiman sekeyakinan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia di dalam usaha mereka mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi beberapa macam. Ada manusia-manusia yang kemudian mentaati aturan-aturan Allah. Ada yang karena kejahilannya dan akhirnya terperosok ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang tidak memperdulikan sama sekali tentang kaidah-kaidah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan kupas tentang 3 jenis kelompok manusia yang mereka mencari dan mengais rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tipe yang pertama adalah orang yang tidak peduli dengan kaidah Rabbani dalam mendapatkan harta yang halal. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, dan ini adalah menjadi kebenaran akan nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang disampaikan adalah berdasarkan wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minal mal amin halalin aw min haram. Benar-benar akan datang suatu masa yang akan dilewati oleh manusia, di mana pada masa itu seseorang tidak lagi memperdulikan usahanya mereka di dalam mendapatkan harta. Yang halal diambil, yang haram juga diambil. Dan ini adalah tipe manusia yang paling buruk karena tidak menggunakan kaidah Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Maka di dalam hadis yang lain pun Rasulullah menyebutkan, celakalah mereka-mereka yang menjadi budak dari dinar, budak dari dirham, ataupun yang lain. Karena kita sesungguhnya adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk kita menjadi hamba Allah Jalla wa Ala, bukan menjadi hamba dari dolar atau rupiah ataupun yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Al-Qasas ayat 78, di mana Allah Jalla wa Ala mengkisahkan tentang Qarun yang Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah, namun ternyata ada kesalahan yang sangat fatal yang disampaikan oleh Qarun. Mereka atau dia menyangka bahwasanya harta yang didapatkan itu adalah semata-mata karena kecerdasannya. Dengan perkataannya dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku mendapatkan ini semuanya adalah karena aku memiliki ilmu. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu. Kemudian yang kedua adalah mereka yang mendapatkan harta namun karena jahil di dalam syariat ini, akhirnya terjatuh di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita namakan dengan orang yang peka hatinya, namun karena tidak mempelajari kaidah Rabbani di dalam mendapatkan rizki Allah yang halal, akhirnya dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab adalah orang yang sangat perhatian terhadap rakyatnya terkait dengan apa yang menjadi profesi dari rakyat-rakyatnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, man ittajara qabla an yatafaqqaha fid din faqad irtatama fir riba summa irtatama ay ya'ni ghariqa. Siapapun orangnya
yang berdagang, berniaga, berbisnis sebelum tafaqquh fiddin. Maksudnya apa? Sebelum mempelajari tentang fikih muamalah, maka dia pun akan terjatuh dalam perkara riba, terjerumus dalam perkara riba, dan terjerumus ke dalam perkara riba. Maka ikhwan fiddin, semua syariat, baik ibadah, akidah, muamalah, Islam telah mengajarkan kepada kita tentang solusi dan kaifiyah kita bermuamalah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menyampaikan larangan kepada kaum muslimin apabila mereka ketika berniaga atau berdagang di pasar-pasar kaum muslimin tidak mengetahui tentang fikih muamalah. Dalam perkataannya, Umar bin Khattab mengatakan, la yabi'anna fi aswaqina hadhihi qauman lam yatafaqahu fid din. Orang yang tidak belajar tentang fikih muamalah tidak boleh berdagang di pasar-pasar kami. Walam yuful qaila wal mizan. Begitu juga orang yang mereka tidak memenuhi timbangan dan takaran, maka juga dilarang untuk berdagang di pasar-pasar kaum muslimin. Masyaallah muslimin hadanakum. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mentaati kaidah Rabbani atau kaidah dari Allah Jalla wa'ala dalam mendapatkan harta yang halal. Kita melihat Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam ayatnya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai orang-orang beriman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah saleh. Di sini Allah memerintahkan orang-orang beriman, Allah memerintahkan para rasul untuk mengkonsumsi yang baik-baik. Setelah itu Allah memerintahkan wa'malu salihah dan beramal salihah. Kenapa? Karena apabila amal salih dikerjakan sementara apa yang dikonsumsi, apa yang dipakai, apa yang diminum itu berasal dari yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala sulit untuk menerima apa yang menjadi kebaikan-kebaikannya. Nanti kita akan jelaskan melalui beberapa hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat bagaimana ketegasan Al-Quran membicarakan tentang konsep beribadah dan konsep berniaga. Ketika Allah membahas tentang ibadah, Allah menyebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila telah diseru kepada kalian untuk menghadiri salat Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ma'asyiral muslimin hadaniyallahu wa yakum, maka kita pun perlu untuk berhati-hati di dalam bermuamalah. Apabila kita merasa apa yang kita terima ada unsur syubhat, ada unsur keharaman, maka kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akan mengakhiri kajian ini dengan menutup pembicaraan ini dengan menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan disebutkan di dalam kitab Mu'jam Al-Awsat karya Al-Imam At-Tabrani. Di situ Rasulullah SAW bersabda, idza kharaja ar-rajulu hajan bi nafaqatin thayyibah wa wada'a rijlahu fil gharsi fanada labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadin minas sama' labbaik wa sa'daik, zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrur ghairu ma'zur. Apabila seseorang laki-laki ataupun perempuan keluar dari rumahnya untuk melakukan haji, dan haji yang dia lakukan berasal dari nafkah yang halal, dan dia menaiki kendaraannya, menaiki pesawatnya, menaiki mobilnya, kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka suatu ketika akan ada penyeru, ya, akan ada penyeru dari langit mengatakan labbaika wa sa'daik, zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrur. Labbaika, kegembiraan Allah berikan kepada kamu, zaduka halal, kendaraanmu engkau biayai dengan nafkah yang halal, wa rahilatuka halal, zaduka halal,
apa yang kamu bawa sebagai bekal berasal dari harta yang halal. Warahilatuka halal, dan kendaraanmu juga berasal dari pembiayaan yang halal. Wa hajjuka mabrur ghairu ma'zur, dan hajimu mabrur, tidak ada dosa. Namun apabila seseorang berangkat haji dengan nafkah yang khabith, yang kotor, kemudian dia naik kendaraannya, kemudian mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik sampai selesai, maka akan ada penyeru dari langit dengan mengatakan la labbaika wala sa'daik, tidak ada kebahagiaan bagi kamu, tidak ada kegembiraan bagi kamu. Zaduka haram wa nafaqatuka haram, karena bekal yang kamu bawa adalah haram dan nafkah yang kamu bawa juga haram. Wa hajjuka ma'zur ghairu mabrur, dan hajimu adalah haji yang tidak mabrur. Ma'asyiral muslimin hadirin hukum, maka kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi, apa yang kita usahakan, dan kita beristighfar kepada Allah apabila banyak sekali kelalaian-kelalaian kita di dalam menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.